Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Ida Fitria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Al-Akhyar. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Retno Dwi Hernandik selaku rekan sejawat saya yang mengajar mata pelajaran produktif otomatisasi tata kelola petakon. Selamat siang Bu Retno. Apa kabarnya? Jadi Bu Retno, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Bu ya. Jadi nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi, kemudian yang kedua kita akan melakukan observasi yaitu supervisi akademik yang akan saya lihat langsung Ibu bagaimana mengajarnya di kelas. Kemudian nanti yang tahap terakhir Ibu akan kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu. Jadi tujuan supervisi kita kali ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu Retno lakukan di dalam kelas. Saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai untuk hari ini? Peserta didik mampu mengoperasikan komputer dengan baik. Kemudian peserta didik menguasai dalam pembuatan surat. Kemudian peserta didik menguasai pengetikan 10 jari. Oke, baik. Jadi yang ingin Ibu capai itu dalam proses pembelajaran nanti itu yang pertama ingin anak didik itu bisa membuat surat ya Bu ya. Kemudian juga anak didik juga bisa melakukan pengetikan 10 jari ya Bu. Kemudian yang ketiga tadi apa Bu? Mengoperasikan komputer dengan baik. Jadi ketiga hal itu ingin Ibu capai ya, dan peserta didik bisa mencapai hal itu. Kemudian yang kedua, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu peserta didik dapat membuat surat dengan baik. Kemudian keterampilannya itu peserta didik dapat menguasai pengetahuan 10 jari. Oke, jadi pengembangan yang ingin Ibu lakukan ada dua hal ya Bu. Yang pertama pengetahuan, yang kedua keterampilan. Dari pengetahuannya itu sendiri Ibu ingin agar anak-anak bisa membuat surat dengan baik ya. Kemudian juga untuk keterampilannya agar bisa juga mengerti 10 jari ya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas nih mengenai metode atau teknik atau strategi itu bagaimana? Rancangan pembelajaran saya itu dengan metode praktik yang dilakukan di les dengan strategi masing-masing anak dan mempraktekannya secara langsung. Oke, jadi masing-masing anak itu memegang satu komputer ya Bu ya untuk mempraktikannya secara langsung cara membuat surat. Oke, baik. Kemudian juga bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam lab? Kan dari lab ya Bu ya. Jadi medianya apa aja sih Bu? Media pembelajarannya itu berupa buku paket dan jadi berupa buku paket sebagai acuan pembelajaran Ibu, kemudian juga ada komputernya. Dan untuk yang pertanyaan berikutnya yaitu untuk kegiatan pembelajaran tersebut itu terjadi di hari apa, di kelas berapa, juga di jam keberapa Bu? Saya akan melakukan proses pembelajaran itu besok pada hari Kamis di jam 1 dan kedua di kelas 10 MPLB. Baik, jadi besok di jam pertama dan kedua ya Bu ya untuk kelas 10 MPLB 2 akan saya langsung ya Bu ya ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi pembelajaran. Dan juga nanti saya ingin menginformasikan Bu, nanti saya juga akan mencatat hal-hal yang penting terkait supervisi yang akan Ibu lakukan ya Bu ya. Baik, jadi untuk berikutnya dan selanjutnya nanti setelah kegiatan observasi atau supervisi di kelas, saya akan melakukan percakapan lagi ya Bu pasca observasi beserta dengan pengajar praktik saya di pendampingan individu yang kelima. Oke baik, jadi dari pembicaraan kita di praobservasi ini apa yang Ibu dapatkan Bu dari pertemuan kita ini? Saya jadi tahu strategi dan model pembelajaran apa yang saya lakukan di kelas dan saya memiliki gambaran mengenai percakapan yang kita lakukan pada hari ini. Oke, jadi untuk percakapan praobservasi kali ini Ibu jadi tahu ya Bu ya mengenai strategi apa nanti ke depannya ketika Ibu mengajar. Baik Bu Retno, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu besok di hari Kamis di pertemuan kita untuk supervisi di kelas ya Bu ya. Di lab ya Bu ya? Ya, oke, baik. Mungkin itu saja percakapan praobservasi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap membaca doa.
mengumpulkan 10 jadi dan membuat surat. Kemarin materinya sudah sampai mana? Surat masal. Oke. Ke surat masalnya kemarin sudah dikerjakan atau belum? Sudah. Sekarang berarti kita belajar ini ya, membuat tabel tentang agenda rapat. Sekarang kalian ketik di Word-nya masing-masing. Tadi, sekarang kalian ketik dulu. Nah, itu kamu pilih nih salah satu. Bisa nggak? Enggak ini. Kopi dulu, kopi. Kopi aja langsung. Nah, kopinya. Oh, kasih judul dulu. Aduh, ini gimana sih? Dah, kamu kasih judul dulu di atasnya. Layout ruang rapat. Udah ketemu? Udah bisa? Nah, itu yang mau kamu kasih. Muncul nggak? Udah cari gambarnya. Untuk pembelajaran hari ini apa yang kalian dapatkan? Oke, Baby apa? Kita bisa belajar bikin surat, membuat dengan rapat, dan membuat daftar hadir. Oke, selanjutnya ada yang bisa jawab? Oke, Mukhtar apa? Oke. Baik, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam. Ibu apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi kan kemarin itu kita pada bulan Januari ya Bu ya, kita sudah sempat mengadakan percakapan praobservasi nih Bu ya, di mana percakapan itu untuk persiapan Ibu untuk saya supervisi ke kelas ya Bu ya. Kemudian kita juga melakukan percakapan observasi di lab ya Bu ya, di lab yang dilakukan sama anak-anak kelas 10 MPLB 2. Kemudian juga hari ini alhamdulillah nih kita akan melakukan percakapan pasca observasi Bu setelah Ibu melakukan pengajaran yang ada di lab.
Untuk percakapan yang pertama, Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan observasi yang Ibu lakukan di lab. Yang pertama yaitu Bu, bagaimana perasaan Ibu terkait observasi kelas yang sudah berjalan Ibu? Kira-kira apa perasaannya? Perasaan saya pertama kali deg-degan karena diawasi gitu, maksudnya seperti supervisi pada umumnya gitu ya, dilihat cara mengajarnya, kemudian mungkin karena terbiasa kita menjelaskan ke anak-anak hanya kita dan anak-anak gitu, ini diliatin gitu, itu aja sih. Jadi melihat merasa diawasi gitu ya Bu ya ketika di observasi di lab gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, Ibu bisa jelaskan kembali area pengembangan yang ingin Ibu capai Ibu di kelas yang kemarin pembelajaran observasi itu, kira-kira area pengembangannya itu apa Bu? Untuk area pengembangannya sendiri itu ada dua, area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Untuk area pengetahuan dapat membuat surat dan layout rapat. Kemudian untuk keterampilan sendiri dapat mengoperasikan komputer dan mengetik skrip. Jadi untuk area pengembangannya itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama itu dari pengetahuan, diantaranya anak-anak bisa membuat surat dan layout rapat ya Bu ya. Kemudian untuk keterampilannya anak-anak bisa print out lah, maksudnya ada hasil dari pekerjaan mereka ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih Bu, sejauh mana area pengembangan yang ingin Ibu lakukan tadi? Apakah menurut Ibu area pengembangan yang tadi dua itu, pengetahuan dan keterampilan itu sudah tercapai apa belum? Untuk sejauh ini sudah hampir tercapai karena materi yang saya berikan meneruskan dari materi yang sebelumnya. Jadi materi yang kemarin Ibu saya lakukan observasi itu, jadi materi sebelumnya sudah dibahas ya kepada siswa, jadi siswa sudah terbiasa untuk melakukan pembuatan surat dan layout rapat ya Bu ya. Oke, baik. Untuk berikutnya nih Bu, adakah kendala atau hambatan yang Ibu alami? Kendala yang saya alami, masih ada beberapa siswa yang kurang memperhatikan saat pembelajaran. Ya, baik, jadi mungkin ada yang bercanda ya Bu ya. Jadi namanya siswa tidak semuanya ya Bu ya yang memperhatikan, ada beberapa yang bercanda. Oke, baik. Menurut Ibu nih, mengapa kendala itu bisa terjadi Bu? Mungkin kedepannya pada saat proses pembelajaran saya akan menyesuaikan minat siswa, yaitu siswa yang minat visual, audiotori dan kinestetik. Oke, baik. Jadi yang sebelumnya kita sudah pernah bahas ya Bu ya. Jadi ada 3 minat pembelajaran. Yang pertama visual, kemudian yang kedua auditory, dan ketiga kinestetik. Jadi Ibu ingin membuat ya Bu ya. Jadi membuat anak-anak sesuai dengan minatnya ya proses pembelajaran itu. Untuk pertanyaan terakhir Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan? Setelah percakapan pasca observasi ini saya Time is over. Waktunya selesai. Thank you. Oke, baik. Mohon maaf ya Bu, saya ulang lagi karena kan ada bel gitu ya. Jadi takut tidak jelas. Saya tidak kurang jelas ya Bu. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan rencana perubahan? Setelah percakapan pasca observasi ini saya akan melakukan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang saya lakukan pada sebelumnya. Jadi sebelumnya kan Ibu maksudnya kita mengajarnya hanya teknik ceramah ya Bu ya, karena sekarang sudah tahu ada 3 minat belajar yang disesuaikan dari visual, auditory, maupun kinestetik ya Bu ya. Jadi Ibu akan berusaha melakukan perubahan itu pada Ibu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih untuk hari ini atas percakapan pasca observasinya. Mudah-mudahan kedepannya bisa memberikan perubahan ke arah yang lebih baik lagi Bu. Terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.